Partai Demokrat menjadi partai politik terakhir yang menyerahkan laporan dana kampanye pemilu 2014 yang tenggang waktunya 2 Maret 2014 pukul 18. Sebelumnya 11 parpol lainnya telah menyerahkan laporan dana kampanye. Laporan ini merupakan kewajiban parpol untuk mengikuti pemilu 2014. Laporan ini terdiri dari laporan penerimaan sumbangan periode kedua, laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye. KPU akan mengumumkan hasil verifikasi kepada publik setelah melakukan verifikasi. Dalam melakukan verifikasi, KPU akan melihat dari sisi administrasi, apakah laporan awal dana kampanye parpol sesuai format dan formulir yang ditetapkan, juga kelengkapan cakupan informasi. Untuk laporan awal dana kampanye, apakah partai politik peserta pemilu sudah menjelaskan dari mana saldo awalnya, juga penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Terkait dengan kelengkapan informasi, kelengkapan dokumen, KPU masih memberikan waktu untuk melengkapi atau memperbaiki. Kapan waktunya? Adalah 5 hari sejak KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi. KPU berharap melalui akuntabilitas dan transparansi dana kampanye ini, calon pemilih dapat menilai partai politik yang hendak dipilihnya. Demikian laporan tim liputan Topik, Hartono dan Fatul Bahri dari Jakarta. Pemirsa, kegiatan politik mencari sosok calon presiden terbaik bagi rakyat terus digalakan. Partai Demokrat menggelar debat capres di Bogor, Jawa Barat. Sementara konvensi capres rakyat menggelar debat di Bandung. Konvensi Capres Partai Demokrat di Bogor terasa istimewa. Selain 11 peserta, juga hadir Sang Ketua Umum yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sambutannya, Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan agar rakyat, khususnya para kader Demokrat, lebih mengetahui calon-calon pemimpin negara, terutama terkait rekam jejak, karakter, kemampuan, dan kapasitas para kandidat. Jelasnya, agar rakyat tidak seperti memilih kucing dalam karung. SBY mengapresiasi ke-11 kandidat yang ikut serta dalam konvensi. Menurutnya hampir semua calon mewakili dari beberapa unsur dan keahlian. Di Bandung, konvensi Capres Rakyat yang digagas Salahuddin Wahid menghadirkan debat 7 peserta. Mereka adalah Yusril Iza Mahendra, Rizal Ramli, Isra Nur, Sofyan S. Siregar, Tony Ardi, Riki Susanto, dan Ani Iwasaki. Mereka memaparkan gagasan dan ide untuk memajukan bangsa. Hampir semua peserta berjanji akan memperbaiki sistem ekonomi dan pemberantasan korupsi. Peserta juga sepakat adanya perbaikan sistem pemerintahan guna menyejahterakan rakyat. Di Garut, calon wakil presiden dari Partai Hanura Haritanu Sudibyo melakukan bakti sosial di lapangan Cibatu, Cilawu. Setelah menyapa para pengunjung, Haritanu lalu membagikan bingkisan serta kartu asuransi bagi kader partai dan warga. Kepada massa, Haritanu berjanji memberikan secara gratis antena TV kabel di jaringan miliknya. Tujuannya agar warga dapat menerima siaran sepak bola yang seringkali tidak bisa ditangkap melalui siaran parabola. Soal penanganan daerah tertinggal di Garut, Haritanu menyarankan sang kepala daerah untuk memperhatikannya. Di Bandung, Partai Keadilan Sejahtera menggelar apel siaga yang dihadiri Presiden Partai Anies Mata. Hadir juga Gubernur Jawa Barat yang juga kader PKS Ahmad Heriawan. Dalam kesempatan ini, Anies Mata melantik tim Gesit atau Gerakan Silaturahmi yang diharapkan dapat menjadi penggerak untuk memenangkan pemilu 2014. Ahmad Heriawan dalam orasi politiknya mengatakan sosialisasi calon legislatif kurang efektif jika dilakukan sebatas pemasangan poster. Karena itu perlu didukung gerakan kader dari pintu ke pintu. Demikian laporan tim Liputan Topik.